Diskon vonis Verdi Sambo oleh Mahkamah Agung menuai banyak reaksi. Tak hanya Verdi Sambo, sang istri dan dua terdakwa lainnya ikut mendapatkan pengurangan masa hukuman. Apakah kemudian putusan Mahkamah Agung ini sudah memenuhi rasa keadilan publik? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Mas Heri, putusan Majelis Hakim ini kemudian direspon beragam. Ada suara yang mengatakan putusan ini sudah diprediksi. Anda bagaimana? Apakah sudah memprediksi tahapan putusan ini ketika sampai di MA? Saya menjauhi kata memprediksi mungkin ya, Mbak. Lebih kepada mungkin mengingatkan dari awal bahwa putusan itu kalau belum final and binding, masih upaya hukum, maka masih ada kemungkinan upaya katakanlah putusan itu bisa berubah ya. Apakah dia menguatkan atau sama dengan di PN atau malah berbeda dengan di tingkat PN ataupun PT. Jadi ini memang sudah dari awal sudah kita sampaikan agar jangan sampai euforia berlebihan ketika melihat putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi lupa bahwa putusan ini belum final and binding karena masih ada upaya hukum lain. Bahkan kalau di kasus Sambo dan kawan-kawan masih tersisa yang namanya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali sesuai dengan amanat dalam pasal 263 KUHP, di mana yang punya legal standing untuk mengajukan PK itu adalah terpidana atau ahli warisnya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan besar oleh publik. Ketika kita melihat putusan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sekarang kita harus menghadapi apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan yang kemudian meringankan ini apakah memang perlu dibuka kepada publik untuk menjawab pertanyaan publik ini? Iya, saya rasa itu sangat penting ya untuk dijawab karena bagian yang paling penting di sini kita juga melihat ada dissenting opinion ya. Ya, dua hakim. Berarti ada perbedaan pendapat dalam putusan hakim ini secara musyawarah, tidak mufakat bulat dia, tapi ada yang berbeda. Nah, dalam konstruksi perbedaan tadi dalam amanat Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 14 ayat 3 itu menyatakan itu harus dimasukkan ke dalam putusan. Ada kewajiban ketika ada perbedaan pendapat tadi, Mbak Elvira. Maka ini kan bisa dinilai oleh masyarakat agar disparitas putusan yang terjadi di PN/PT yang sama kemudian berbeda di kasasi ini bisa terjawab ya. Karena disparitas itu kan berarti ada kejadian kejahatan yang sama dalam keadaan serupa tapi hukumannya berbeda. Nah, ini kan yang mau dikoreksi ini mohon maaf ya, yang keliru ini yang mana? PNPT-nya atau kasasi ini yang kemudian benar dan lebih mewakili keadilan masyarakat atau keadilan bagi siapa? Bagi pelakukah misalnya kan? Ini kan juga perlu untuk diperjelas di sana. Sedangkan sayangnya kita sampai detik ini kan bahkan keluarga kuasa hukumnya dari korban juga belum mendapatkan secara penuh ya petikan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Kita hanya mengetahui amar putusannya tanpa mengetahui pertimbangan hukum hakim itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi agak sulit sehingga ada tafsir-tafsir yang mohon maaf dalam tanda petik agak liar di masyarakat ya, mempertanyakan tadi masalah nilai keadilannya. Sehingga ini masalah sosiologis dalam putusan kasasi ini menjadi penting untuk digali. Karena transparansi itu kan salah satu hal yang mungkin diinginkan oleh masyarakat, apalagi kasus ini domainnya publik ya. Dari awal kasus ini PN kita ingat betul, hampir setiap hari, setiap minggu orang membicarakan kasus ini dan mengetahuinya lewat media. Ya karena itu sidangnya terbuka untuk umum. Nah, seakan-akan yang kemarin itu sudah terang benderang semua. Ada mastermind-nya, kemudian putusannya adalah pembunuhan berencana, bahkan kalau nggak salah tuntutannya adalah seumur hidup, kemudian putusannya adalah bahkan maksimal mati, kan, pidana mati. Ini kan menjadi hal yang seakan ada dualisme yang dalam konteks hukum kita sebut sebagai disparitas putusan. Nah, ini sehingga pedoman pidanaan dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim ini menjadi penting juga, dan bagaimana pengucapan ikrar kasasi itu apakah kemudian ke depan ada upaya untuk kemudian dipikirkan oleh pihak Mahkamah Agung bisa sifatnya juga terbuka misalnya pembacaannya tadi putusannya, atau karena banyak kekhawatiran di ruang publik ya yang mungkin juga tidak paham
tapi kalaupun paham hukum sebenarnya pengen lebih kepada transparansi tadi. Ya, ini kan seharusnya dibuka ruang publik juga. Jangan sampai ada kekhawatiran karena ini domainnya terlalu kuat adalah di Mahkamah Agung, ada kesenyapan di sana yang tidak bisa dikontrol oleh masyarakat maupun orang yang berperkara, Mhm, khususnya orang yang berperkara. Kalau kita bicara masyarakat luas mungkin agak terlalu jauh kepentingan hukumnya. mhm, Tapi bagi mereka yang berperkara kan mereka punya kepentingan hukum di sana mhm, terhadap apa yang menjadi putusannya. Karena ketika sudah bicara di kasasi, merubah katakanlah mengkoreksi pengutusan pengadilan di bawahnya, maka yang diambil itu yang adalah di tingkat terakhir. mhm. Nah, jikalau tidak ada upaya hukum lain, misalnya dalam kasus ini adalah jaksa sudah kehabisan hak untuk mengajukan upaya hukum karena sesuai dengan amanat pasal 263 KUHP tadi, yang masih punya peluang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah terpidana Oke. atau ahli warisnya. Sedangkan jaksa hanya punya, misalnya kalaupun upaya hukum yang lain kemarin itu adalah kasasi demi kepentingan hukum di pasal 259 KUHP, dan itu sudah selesai di Mhm. konteks ini begitu. Oke, oke. Saya tertarik tadi Mas Heri mengatakan ada kata kesenyapan begitu ya dalam proses di MA. Apakah memang kesenyapan itu yang kemudian menggambarkan kondisi MA kita saat ini? Iya, kalau kita bicara dalam konstruksi hukum acara, memang kita harus mengikuti aturan mainnya ya, rule of the game-nya memang demikian. Tapi karena bicara dalam konteks ada judek juris, judek faksi, Mahkamah Agung ini kan tidak bicara tentang faktanya lagi, tapi penerapan hukumnya sudah benar atau tidak, keliru atau tidak. Lebih dalam konteks tadi. Tapi bagaimanapun transparansi sekali lagi yang mungkin juga pasti digaungkan oleh Mahkamah Agung dalam penanganan perkara kan juga penting ya, sehingga ini bisa akuntabel begitu, sehingga orang-orang yang berhadapan dengan hukum ini juga mendapatkan keadilan dari nilai pendekatan informasi. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita bicara kewenangan memang susah, Mbak Oke. Elvira. Ini kewenangan kami. Kami tidak ini bagian dari domain kerja kami. Nah, sedangkan ini kan ada bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Mungkin akan elok nanti mungkin Mahkamah Agung ke depan membuat kebijakan-kebijakan tanpa menabrak aturan hukum yang ada, tapi juga melihat bahwa ini ada kekosongan hukum dalam tanda Mhm, petik ketika melihat kerisauan masyarakat dalam hal mengawal kasus-kasus hukum, utamanya kasus-kasus hukum besar yang sudah menarik atensi publik, Mbak mhm, Elvira, mhm. begitu. Oke, baik. Eh, Terakhir karena kita berbicara mengenai kewenangan, tadi Mas Heri sudah beberapa kali menyebutkan bahwa pihak kejaksaan tidak bisa lagi eh, melakukan peninjauan kembali begitu ya, mengajukan PK. Menjawab lagi pertanyaan publik, apakah ada langkah hukum lainnya yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Saya melihat peluang untuk mengajukan itu hampir bisa dikatakan sudah tertutup ya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita menyampaikan itu. Tapi pengawalan lewat kontrol, katakanlah pendekatan cendekiawan keilmuan hukum bisa diajukan dengan melihat atau membuat anotasi putusan dari putusan kasasi sekarang ini, agar orang lain juga tercerdaskan dalam melihat perkara ini ya, menurut saya. Jadi anotasi putusan pengadilan itu menjadi penting untuk kemudian diajukan dalam perkara kasasi Sambo dan kawan-kawan, sehingga bisa menjadi pembelajaran publik ke depan. Oke, menjadi pembelajaran dan menjadi catatan. Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Terima kasih Mas Heri pencerahannya malam ini di Prime News. Selamat malam.